Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 300 tolong. Tiba-tiba, dia teringat apa yang dikatakan Thomas Kin padanya. Jam tangan ini telah dimodifikasi, jika ketemu bahaya, menekan tombol 3 kali berturut-turut, Thomas Kin sudah bisa menerima sinyal. Vivin buru-buru menekan tombol itu 3 kali berturut-turut, melihat jam tangan itu tidak merespons, dia menekannya beberapa kali lagi, tetapi tetap tidak merespons apapun. Tidak tahu apakah Thomas Kin akan menerima. Robi Zhao yang di luar melihat dua saudara laki-laki membawa batu kemari, mengerutkan kening. Apa yang kalian berdua lakukan? Menghancurkan mobilnya Kak Robi, kalau tidak bagaimana cara menariknya keluar? Robi Zhao memberi pandangan sinis, kamu begok ya, kita menyewa mobil ini, berapa yang harus kamu bayar kalau menghancurkannya? Kedua adik laki-laki juga sangat tidak berdaya, kalau begitu harus bagaimana? Robi Zhao berpikir-pikir, apa ada obeng di tenda kita? Seharusnya ada, sepertinya ada, saat memasang tenda aku ada pakai. Ambil ke sini, aku akan cungkil pintunya. Dibandingkan dengan menghancurkan mobil, cungkil pintu mobil masih termasuk pilihan yang baik. Vivin ini mereka hari ini pasti akan mendapatkannya, menghabiskan upaya yang begitu besar, tidak mungkin hanya melihatnya di dalam mobil, mereka malah tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dapat memilih satu cara mencobanya dengan kerugian paling kecil. Mendengar beberapa dari mereka berdiskusi di luar, Vivin benar-benar putus asa, sangat amat putus asa. Tapi tidak ada cara lagi, tidak ada apa-apa di dalam mobil, dia bahkan tidak bisa menemukan sesuatu yang dapat membela diri, hanya bisa melihat mereka menemukan cara. Sangat cepat, Robi Zhao mengambil obeng, mulai membongkar pintu. Satu kunci pintu mobil tidaklah banyak uang juga, berhasil tercungkir Vivin tidak ada jalan untuk melarikan diri lagi. Namun Robi Zhao masih sangat berhati-hati, bagaimanapun di sini tidak ada sinyal di HP, juga tidak ada yang datang, mereka juga tidak buru-buru, bermain perlahan, mencoba yang terbaik untuk merendahkan kerusakannya. Krek. Obengnya terbongkar dengan keras. Ada celahan muncul di pintu setelah mencongkel beberapa kali, kemudian menggunakan obeng membongkar, pintunya langsung terbuka. Ah, tolong! Vivin panik, berteriak di dalam mobil. Begitu pintu terbuka, Robi Zhao tersenyum, saat ini Vivin benar-benar tidak punya jalan keluar. Kaki Vivin menendang-nendang dengan liar di dalam mobil, tapi kekuatannya terlalu lemah. Sama sekali tidak dapat bersaing dengan pria dewasa. Robi Zhao mencari kesempatan yang tepat, menangkap pergelangan kaki Vivin yang ramping, menarik keras, separuh tubuhnya langsung keluar dari mobil. Melihat kaki cantik Vivin yang panjang, mata Robi Zhao bersinar, benar-benar yang terbaik. Vivin menangkap mati-matian kemudinya, tetapi di bawah tarikan 3 orang, juga tidak membantu. Pada saat detik Vivin terlepas tangannya itu, dia benar-benar putus asa, air mata mengalir, berteriak sekeras mungkin, kedua tangannya menangkap kemana-mana, tetapi tidak bisa menangkap apapun. Robi Zhao mulai melepaskan ikat pinggang Vivin, dua pria lainnya menangkap lengan Vivin, mulai merobek pakaiannya. Teriakan menyedihkan Vivi, bergema di pegunungan. Tepat ketika beberapa orang akan sukses mendapatkannya, tiba-tiba suara mesin terdengar dari kaki gunung. Robi Zhao mengerutkan kening, apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada orang datang ke hutan berantara begini? 3 orang menghabiskan waktu bengong, sebuah Audi A8 sudah menerobos kemari, kalau mereka memiliki sedikit penglihatan bagus, pasti akan dapat melihat keluar, ini adalah mobil Weston Meng. Mobilnya sangat cepat, sekilas sudah datang dengan kecepatan penuh, mobil melaju ke depan, dan satu geseran bagus langsung di depan 3 orang, kemudian, 1 orang bergegas turun dari mobil.
Alisnya yang sangat menakjubkan, marah sampai kepala rambut berdiri. Itu adalah Thomas Kin. Dr. Stranger, bab 301K. Melihat kemunculan Thomas Kin, Vivin langsung merasa hatinya terasa hangat, dia seakan melihat sebuah harapan. Robi Zhao dan kedua kawanannya saling bertatapan. Setelah melepaskan Vivin, mereka langsung menyerang Thomas Kin. Robi Zhao bertiga dan ada obeng di tangan mereka. Thomas Kin hanya sendirian jadi tidak ada alasan untuk takut padanya. Cari mati. Thomas Kin tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendangnya. Bang! Tubuh Robi Zhao langsung terbang sejauh 10 meter, tidak ada gaya-gayaan, tidak ada gerakan yang keren, hanya tendangan biasa. Robi Zhao langsung memuntahkan darah ke udara. Dia langsung pingsan seketika. Thomas Kin juga tidak segan-segan kepada dua orang yang tersisa, dia menendang mereka satu persatu. Mereka berdua terbang keluar, lalu menabrak mobil BMW dan langsung menghancurkan jendela BMW. Organ dalam mereka sepertinya terguncang hebat, darah keluar dari sudut bibir mereka, dan mereka semua langsung pingsan. Vivin terbaring di lantai dalam keadaan bingung. Kemunculan Thomas Kin seperti dewa yang turun ke dunia, kecepatannya sangat cepat, 3 orang yang barusan masih mengancam hidupnya semuanya pingsan dalam sekejap mata. Ini, apakah dia Thomas Kin? Melihat Vivin terbaring di lantai tanpa berbusana, Thomas Kin bergegas menghampirinya dan membantunya berdiri. Kamu tidak apa-apa kan? Melihat mata Thomas Kin yang penuh dengan kekhawatiran, tiba-tiba, rasa bersalah dan kesedihan menyelimuti hatinya lalu air matanya pun mengalir. Vivin memeluk Thomas Kin sambil terisak-isak. Kak. Setelah beberapa saat, Vivin sudah jauh lebih tenang, dia melepaskan pelukannya lalu menatap Thomas Kin dengan malu. Maaf, sebelumnya aku salah. Tentu saja Thomas Kin tidak akan benar-benar marah kepadanya. Tidak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja, ayo kita pulang. Thomas Kin langsung melemparkan 3 orang itu ke dalam BMW, lalu membawa Vivin kembali ke mobil Weston Meng. Bagaimana dengan mereka bertiga? Weston Meng akan menanganinya. Tadinya, Thomas Kin ingin membunuh ketiga orang ini, tetapi hal ini tidak terlalu pantas dilakukan di hadapan Vivin, jadi dia membiarkan mereka hidup. Dia yakin Weston Meng akan menanganinya dengan baik. Setelah masuk ke dalam mobil, Vivin yang masih trauma merapikan pakaiannya. Untung saja, Thomas Kin muncul tepat waktu. Hei, jam tangan ini sangat mahal kan? Sebenarnya Vivin sudah tahu harganya, tapi dia ingin berterima kasih secara langsung kepada Thomas Kin. Bagaimanapun, ini adalah hadiah paling berharga yang pernah dia terima. Dan dia sangat penasaran jam tangan ini bisa mengirim sinyal di tempat seperti ini. Ponselnya adalah ponsel 5G, tapi sama sekali tidak ada sinyal di gunung ini. Thomas Kin berkata, lumayan, harganya memang mahal, tapi berguna untuk menyelamatkan hidup. Arlojimu sudah dimodifikasi oleh angkatan militer, jadi akan memiliki sinyal di seluruh penjuru dunia dan penentuan lokasinya juga tepat, kalau tidak siapa yang bisa menemukanmu di hutan belantara seperti ini. Oh, Vivin tiba-tiba merasa Thomas Kin sangat berbeda dengan Thomas Kin yang dia kenal sebelumnya. Dia bahkan memiliki kenalan di angkatan militer. Orang yang bisa membantu memodifikasi jam berteknologi tinggi seperti ini pasti bukan tentara biasa, pasti tentara yang hebat yang bisa melakukan hal ini. Dulu dia selalu mengira Thomas Kin tidak punya koneksi, sekarang sepertinya dia terlalu meremehkannya. Kamu masih mau pergi ke Bauhinia? Vivin menggelengkan kepalanya, saat ini dia tidak mood lagi, dia hanya ingin pulang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.